Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, dalam surat Al-Imran ayat 146 Allah menegaskan wallahu yuhibbus shabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Kalau di ayat yang lain itu innallaha ma'as shabirin, Allah itu bersama untuk menyertai orang-orang yang sabar. Di ayat ini bahkan lebih luar biasa, bukan hanya membersamai tetapi mencintai. Yuhibbus shabirin. Mengapa Allah mencintai orang-orang yang sabar? Karena memang orang-orang yang sabar ini luar biasa. Dia yakin la yukallifullahu nafsan illa usaha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Dia yakin bahwa Allah itu tidak mungkin membebani yang dia tidak sanggup untuk memikulnya. Kalau Allah menggariskan sesuatu, pasti kita sanggup untuk menghandlenya. Jadi punya efikasi diri yang tinggi. Dia yakin bahwa laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Apa yang kita lakukan ini baik kemudian membawa hasil atau kemudian membawa resiko yang buruk, ya tergantung usaha kita, tergantung kasab kita. Itu sebuah keyakinan. Kalau dia melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh, pasti nanti akan berhasil. Maka orang yang punya efikasi yang tinggi itu punya keyakinan bahwa dia bisa berhasil melakukan sesuatu dengan efektif, apapun persoalannya. Optimisme semacam ini muncul karena keyakinan, efikasi diri. Surat At-Taubah ayat 51. Kul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Orang yang punya efikasi diri tinggi itu yakin bahwa yang menimpa itu tidak lain ya apa yang memang Allah sudah takdirkan untuk dia. Maka kataballahu lana, dia yakin bahwa semuanya itu sudah digariskan. Wa maulana, karena Allah adalah pelindung kami. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, maka hanya kepada Allah dia bertawakal. Jadi ada dua, di satu sisi sebuah keyakinan bahwa karena Allah itu mencintai orang yang sabar, karena tidak mungkin Allah itu akan memberi beban yang kita tidak mampu memikulnya. Tapi di sisi yang lain, dia juga yakin bahwa tugas sebagai manusia itu hanya melakukan yang terbaik, amal soleh. Nah, kemudian kalau sudah fa idza azamta fatawakkal 'alallah, maka kemudian kita serahkan kepada Allah. Kita serahkan sepenuhnya kepada Allah setelah kita melakukan yang terbaik. Nah, bagaimana agar sikap batin yang seperti ini bisa tumbuh? Yang pertama, kita harus selalu belajar untuk berani melakukan hal-hal baru. Kita tidak tahu apa yang digariskan oleh Allah kepada kita. Ada yang mengatakan kita tidak tahu takdir kita apa. Maka kita harus menjemput takdir. Maka kita harus mencoba segala sesuatu supaya pada akhirnya kita tahu, oh di sini rupanya takdir kita. Kalau tidak dikejar, kalau tidak dijemput, ya kita tidak tahu takdir kita apa. Maka usaha itu penting. Nah, setelah usaha mentok, baru kita serahkan kepada Allah. Nah, tawakal ini pula yang membuat orang yang beriman itu menjadi lebih tenang, menjadi lebih bisa bersabar. Karena kita serahkan hasil akhirnya itu kepada Sang Maha Penentu. Bukan kita yang menentukan, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, orang yang punya efikasi diri yang tinggi, dia berani mengambil resiko. Karena resiko itu bagian dari dinamika proses. Maka konon, kalau orang mau mendapatkan untung banyak, ya dia harus berani mengambil risiko yang lebih besar. Meskipun ada juga orang yang karena memang tidak mau banyak, dia mengambil risiko kecil.
Tapi kan resiko itu bisa dihitung. Maka sekarang ada istilah manajemen resiko. Resiko bisa diperhitungkan. Tapi jangan lupa, seberapa hebat kita memperhitungkan resiko, kita mengelola segala sesuatunya dengan optimal, tetapi jangan pernah melupakan faktor Sang Maha Penentu. Faktor X, konstanta di belakang persamaan kita. Selalu ada faktor yang maha kuasa. Kalau Allah belum mengizinkan, tidak akan terjadi. Tapi kalau Allah sudah menakdirkan, maka semua penghalang yang kelihatan seberat apapun, itu pasti bisa sirna seketika. Pandemi ini memberi pelajaran bagi kita yang luar biasa. Siapa yang membayangkan sebelumnya akan terjadi seperti ini? Tidak ada. Tetapi ketika kita mau belajar, mau mengambil hikmah dari setiap peristiwa, dari setiap kejadian, mudah-mudahan kita semakin menjadi orang yang punya keyakinan untuk berani melakukan sesuatu, untuk berani mencoba hal-hal yang baru. Dan jangan lupa, kita perlu juga rajin belajar dari pengalaman orang lain. Kita coba baca pengalaman orang-orang sukses, bagaimana mereka jatuh bangun, bagaimana mereka bisa menghandle semua kesulitan hidup. Dengan begitu, maka keyakinan ini akan semakin mantap. Misalnya ada tokoh yang mulai dari bawah dan akhirnya kemudian menjadi luar biasa berhasil. Maka kemudian sebagai pribadi kita bisa membandingkan. Kalau beliau saja mulainya dari bawah bisa berhasil, apalagi ketika kita mulainya dari tengah. Ketika kita sudah punya banyak modal, ketika kita sudah punya banyak pendukung. Mudah-mudahan hal-hal yang demikian membuat kita semakin percaya diri, semakin meyakini bahwa masa depan masih panjang. Masa depan masih terbuka lebar untuk kita. Orang-orang yang berani bersungguh-sungguh, mengoptimalkan kesungguhan di dalam mencari keridhaan Allah. Sekali lagi terima kasih. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.